Puldapi TV, TV-nya umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana 'alal Islam wa sunnah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah, para pemirsa Wesal TV, Al-Wafa TV dan juga yang lainnya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati, meridhoi kita sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan karunia dan nikmatnya yang tidak terhingga. Ya, termasuk kita masih diberikan umur, masih bisa diberikan kesehatan, dan masih bisa menjalankan tugas hidup kita, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah yang spesial, yang bisa dikatakan adalah ibadah yang bisa dijadikan sebagai jalan pintas untuk memperoleh predikat yang tertinggi, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari pandangan hidup muslim, masih memperluas tentang dasar hidup kita, yaitu Islam, ya. Sebagaimana dijelaskan bahwa moto setiap muslim adalah ana muslimun qabla kulli syai'. Saya ini muslim sebelum segala sesuatu. Ya, sebelum jadi pelajar, jadi santri, jadi mahasiswa, jadi karyawan, jadi anggota TNI, Polri, ASN, ibu rumah tangga, kepala rumah tangga, dan apa saja profesi dan kedudukan kita, tapi yang jelas semuanya itu adalah kita lakukan dengan prinsip bahwa kita adalah muslim dan muslimah. Di antara karakteristik Islam itu adalah bahwa Islam agama yang mudah. Di agama yang mudah dan agama yang sempurna, agama yang komprehensif, ya, agama yang juga universal. Jadi ada persepsi bahwa Islam itu adalah agama yang sulit, agama yang susah. Itu hanya persepsi yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak paham Islam. Makanya saya ingat di salah satu pulau kecil, itu kira-kira
tahun 70-an ya, bahkan tahun 60-70 itu di Pulau Bangka itu, di tempat-tempat yang sepi itu sudah didirikan gereja-gereja ya. Padahal jamaahnya tidak ada. Jadi setelah saya tanya kepada ustadz saya waktu itu, kok kenapa mereka mendirikan gereja-gereja di tempat yang sepi? Kata beliau, sebab begini, manusia itu sebejat apapun, semaksiat apapun, ya, sebadung apapun, sejahat apapun, itu nanti kalau sudah tua itu fitrahnya itu ada keinginan untuk tobat, ada keinginan untuk kembali kepada jalan yang benar. Kemudian orang-orang Nasrani itu mengatakan bahwa agama yang paling mudah itu adalah agama mereka. Ya, dengan hanya menyebutkan Yesus anak Allah itu sudah masuk surga. Nah, jadi dibalik itu semuanya artinya bahwa mereka membentuk satu persepsi bahwa Islam ini adalah agama yang sulit, agama yang ribet gitu. Padahal kalau kita pelajari ya Islam dari sumber nilainya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dengan pemahaman salaful ummah, dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, agama Islam ini adalah agama yang sangat mudah, agama yang sesuai dengan fitrah manusia, agama yang tidak sulit. Jadi dengan Islam ini Allah Azza wa Jalla menghendaki agar umat manusia mendapatkan kemudahan, menemukan jalan yang pasti, jalan yang ampuh dan mampu untuk mengantarkan manusia kepada kebahagiaan, kepada kesuksesan di dunia dan di akhirat. Ya, sehingga hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu persis agama yang pas buat manusia itu hanya agama Islam, yang sesuai dengan fitrah, dengan kadar kemampuan manusia. Nanti kita akan bahas pada poin bahwa Islam itu adalah agama yang mudah tersebut, ya, sebagaimana yang dijelaskan umpamanya dalam Al-Quran di surat Rum, surat ke-30 ayat 30. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Hadapkan wajahmu, hadapkan dirimu kepada Islam dengan hanif, dengan lurus, yaitu fitrah Allah. Di Islam adalah agama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang dibangun dengan dalil. Qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Kemudian yang sesuai dengan fitrah manusia. Nah, untuk itulah juga Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan di sini, la tabdila li khalqillah. Tidak akan ada pergantian, tidak akan ada perubahan. Ya, makanya kalau sekarang ada tuduhan-tuduhan stigmatisasi terhadap Islam, bahwa Islam adalah agama yang radikal, yaitu hanya ungkapan orang-orang yang tidak tahu Islam. Dan ini adalah juga merupakan bukti kebenaran apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Allah memberikan jaminan la tabdila li khalqillah. Tidak akan ada perubahan terhadap agama ciptaan Allah ini. Orisinalitas, asalah, keaslian Islam itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat.
Ya, zalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus, agama yang benar. Kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan catatan, walakinna aktsaron nas la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan atau mayoritas manusia tidak mengetahui bahwa Islam adalah agama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Islam adalah agama yang universal, kafatalin nas, untuk seluruh manusia. Jadi bukan untuk orang Indonesia saja, bukan untuk orang yang termasuk wilayah Nusantara saja, bukan. Tapi kafatalin nas, untuk seluruh manusia, di mana saja dan kapan saja mereka berada. Makanya Allah Azza wa Jalla menyebutkan di situ, walakinna aktsaron nas la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang tahu tentang Islam. Kalaupun kita tidak tahu, banyak hal-hal yang tidak tahu, tapi punya semangat untuk tahu. Dan disinilah diantara hikmah kenapa Islam mewajibkan untuk thalabul ilmi, untuk menuntut ilmu. Ya, yang celaka itu sudah tidak tahu, tidak mau tahu, sok tahu lagi. Itu yang akan melahirkan kesesatan, ya. Dilun mudillun, sesat dan menyesatkan. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwa Islam ini adalah agama yang mudah, itu dalam Al-Qur'an di surat Al-Anbiya surat 21 ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi Islam ini bukan membawa bencana. Islam ini bukan menebar berbagai macam problematika, tetapi Islam adalah membawa rahmat bagi seluruh alam ini, bagi seluruh manusia. Ya, bahkan kalau kita kembali kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau tidak salah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi, bahwa ketika Islam dimuliakan, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala akan datang. Barokah Allah Subhanahu wa taala akan datang. Berbagai macam kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada umat manusia ini. Akan tetapi ketika Islam ini dinistakan, Islam ini dilanggar, syariat Islam ini diabaikan, apalagi dilecehkan, maka azab Allah Subhanahu wa taala akan datang. Dan solusi yang pasti untuk menghentikan itu semuanya adalah kembali kepada Islam. Dalam hadis tersebut, Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iza tabayatum bil ainah wa akhadtum azzabal baqar wa raditum bizzar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum zullan la yanji'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Apabila kalian sudah berjual beli dengan sistem inah, ya, salah satu sistem jual beli ribawi, ya. Riba adalah dosa besar yang terbesar. Ya, sampai-sampai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riba itu ada 70 sekian cabang. Yang paling kecil dosanya itu, itu sama dengan berhubungan badan, berzina dengan ibu kandungnya. Waliyadzubillah. Atau juga dalam hadis yang lain disebutkan orang yang mengkonsumsi riba 1 dirham. Jadi dirham itu waktu itu merupakan pecahan uang yang terkecil, maka dosanya lebih besar daripada berzina dengan 36 pelacur. Zina saja dosa besar gitu. Nah, ini artinya lebih besar lagi. Jadi sabda Nabi SAW, apabila kalian sudah berjual beli dengan sistem inah,
kemudian gemar beternak, gemar bertani. Artinya hubud dunya, cinta dunia. Dunia sudah dijadikan sebagai tujuan, bukan sebagai bekal hidup, bukan sebagai alat untuk meraih tujuan hidup, yaitu meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan dijadikan sebagai bekal untuk melaksanakan tugas hidup, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sudah dijadikan sebagai tujuan. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Ya, tidak ada lagi pembelaan terhadap agama. Tidak ada lagi upaya untuk menuntut ilmu tentang Islam. Ya, sehingga dengan ilmu tersebut dia akan terbebas dari fitnah syubhat, fitnah keraguan, fitnah kerancuan. Ya, bisa membedakan mana hak dan mana batil. Kemudian apa yang akan terjadi? Sallallahu alaikum dzullan, Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan, kelemahan, keterpurukan. Ya, dalam hadis yang lain kalau tidak salah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim, Allah akan menimpakan kepada kalian balaan, bencana. Masya Allah, bencana demi bencana. Seperti yang kita hadapi sekarang ini, subhanallah, luar biasa. Ya, bencana banjir saja belum selesai, korban longsor saja belum selesai. Kemudian persoalan jatuhnya pesawat di Kepulauan Seribu juga belum selesai. Sekarang terjadi lagi kapal selam yang hilang. Itu semuanya adalah memakan korban. Itu semuanya adalah mengorbankan putra-putra bangsa yang terbaik barangkali. Ya, dan entah sampai kapan itu. Jadi satu bencana belum selesai sudah datang bencana yang lain. Tidak ada seorang ahli pun yang memberikan jaminan, bahkan bukan saja menjamin, memprediksi pun, memperkirakan kapan bencana itu akan berakhir. Tidak ada. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan menghentikan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut berbagai macam bencana, berbagai macam problematika umat manusia ini, ya, sampai kalian kembali kepada agama kalian, kembali kepada Islam. Jadi Islam adalah merupakan solusi yang pasti untuk menyelesaikan berbagai macam problematika bagi manusia di dunia ini. Ya, untuk pandemi Corona saja kita belum selesai, entah sampai kapan kan. Sehingga menyebabkan ibadah kita terganggu. Ya, ada yang belum berani sholat dengan rapat di masjid, ya, karena termasuk zona merah atau mungkin zona ungu, zona hitam. Ya, bahkan ada yang tidak berani menyelenggarakan sholat Jumat. Ya. Juga sekarang sedang rame, ya, biasanya Hari Raya Idul Fitri adalah momentum untuk silaturahmi dengan keluarga. Ya, sehingga di kita ada tradisi mudik, tradisi pulang kampung. Sekarang ini dilarang, belum ada kepastian apakah dibolehkan atau tidak. Ya, setiap hari beritanya berubah-ubah. Ini juga adalah salah satu musibah yang kita hadapi. Ya, terlepas ya apakah itu mudik itu, pulang kampung itu disyariatkan atau tidak, tapi yang jelas kesempatan untuk bersilaturahmi, terutama bagi orang-orang yang sibuk. Dan silaturahmi itu sendiri adalah juga akan membawa kebaikan. Ya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, man ahabba an yubsata fi rizkihi wa an yunsa'alahu fi
asarihi falyasir rahimahu. Ya, barang siapa yang ingin dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Tapi sekarang menjadi permasalahan. Ini juga karena problem yang kita hadapi. Dan Rasulullah SAW mengatakan tadi, Allah tidak akan mencabut itu semuanya hatta tarji'u ila dinikum. Ya, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Nah, kemudian juga di antara kemudahan dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala juga tidak menurunkan Al-Qur'an ya sebagai pedoman hidup bagi setiap muslim ya, untuk menyulitkan, untuk mempersulit manusia, tetapi juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini untuk membimbing manusia agar memperoleh kemudahan, agar memperoleh keselamatan, kebahagiaan, dan lebih tegas lagi Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Al-Qur'an untuk mencelakakan manusia. Tapi Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk. Al-Qur'an juga sebagai garis pemisah antara hak dan batil. Apalagi kita sekarang alhamdulillah masih diberikan kesempatan hidup di bulan Ramadan ini. Dan bulan Ramadan itu adalah bulan di mana diturunkan Al-Qur'an. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Qur'an, petunjuk bagi manusia. Ya. Dan penjelasan dari petunjuk. Jadi Al-Qur'an ini di samping petunjuk bagi manusia juga bisa dikatakan sebagai korektor terhadap kitab-kitab suci sebelumnya. Ya, kenapa? Sebab kitab-kitab suci sebelumnya, baik itu Zabur, Taurat, Injil, dan sahifah-sahifah yang pernah Allah turunkan, tidak ada satupun yang dijamin bahwa keasliannya dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Hanya Al-Qur'an lah yang dijamin orisinalitasnya. Banyak ayat yang menjelaskan seperti itu, diantaranya di surat Kahfi ayat 27. Kemudian di surat Al-Hijr ayat 9. Ya, surat ke-15 ayat 9 itu yang paling eksplisit barangkali, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an dan sungguh kami akan memeliharanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memelihara Al-Qur'an tersebut. Juga wal furqan, dan Al-Qur'an sebagai pemisah antara hak dan batil, garis demarkasi antara benar dan salah. Jadi Islam ini akan memberikan kemudahan kepada manusia untuk menentukan sikap, untuk mencari jalan yang benar, dan juga agar manusia memperoleh petunjuk ya dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'an di surat Thaha ayat 2 sampai 4. Ya, ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa illa tadhkiratan lima yahsha. Ya. Dan seterusnya, kami tidak menurunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad yang disampaikan kepada umatnya agar engkau menjadi susah, agar engkau mendapatkan kesulitan, melainkan sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tanjila mimman khalaqal arda was samawatil ula. Dan Al-Qur'an itu diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Jadi ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan Al-Qur'an tersebut, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, manusia akan memperoleh berbagai macam kemudahan.
Mungkin kalau kita melihat contoh-contoh kemudahan yang ada dalam Islam. Pertama, satu kewajiban yang paling wajib bagi seorang muslim itu adalah menuntut ilmu. Sebelum kewajiban manapun, termasuk kewajiban yang pokok, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yang pertama kali harus dilakukan adalah menuntut ilmu. Ya, untuk itulah di antara hikmah kenapa ayat yang Allah turunkan pertama kali di bulan Ramadan itu adalah surat Al-Alaq, Iqra, bacalah. Ya, di antaranya kata para ulama ahli tafsir bahwa di situ ada secara implisit ada perintah yang paling penting, yaitu menuntut ilmu. Ya, bahkan ibadah apapun, keyakinan apapun bagi seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, kalau tidak didasari dengan ilmu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk itulah Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitab sahihnya, ya, kitab Sahih Bukhari ini bisa dikatakan kitab yang kedua setelah Al-Quran, karena di situ berisikan hadis-hadis yang sahih yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Beliau membuat bab khusus, yaitu babul ilmi qoblal qaul wal amal. Bab ilmu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Jadi ini menuntut ilmu itu gampang, ya. Menuntut ilmu syar'i yang wajib ain, satu kewajiban yang tidak bisa diwakilkan, tidak bisa didelegasikan, yaitu belajar Al-Quran, belajar sunnah Nabi SAW, belajar ilmu-ilmu pendukung untuk memahami dua dasar hidup ini, dua pedoman hidup ini, itu mudah. Ya, sebab kalau kita bicara tentang ilmu, setiap ada kalimat ilmu di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, itu adalah ulumus syar'i. Yang kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, fal muradu bil ilmi qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Yang dimaksud dengan ilmu itu adalah firman Allah dalam Al-Quran, sabda Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya, dan juga apa yang dikatakan oleh para sahabat. Ya, Syekh Muhammad Nasiruddin Albani pernah mengatakan dalam salah satu muhadarahnya, dalam salah satu majlis ilmunya, beliau mengatakan waqala a'immatul mujtahidin, dan termasuk ilmu adalah apa yang dikatakan oleh para imam mujtahid. Ya, imam mujtahid yang paling populer di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah adalah diantaranya Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal rahimahumullahu ta'ala. Itu termasuk para a'immah yang hidup di generasi yang terbaik, khairun nas, yang direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu taala, termasuk ilmu adalah waqala a'immatul mujtahidin. Apa yang dikatakan oleh para imam mujtahid. Jadi ijtihad para ulama tersebut juga termasuk bagian daripada ulumus syar'i. Ya, di mana ulumus syar'i ini hukumnya wajib ain, satu kewajiban yang dibebankan per individu, perorangan, tidak bisa didelegasikan. Sedangkan ilmu-ilmu, disiplin ilmu yang lain seperti ilmu kedokteran, ilmu arsitektur, ilmu IT dan lain sebagainya, itu juga wajib, tetapi wajibnya itu wajib kifayah, satu kewajiban yang dibebankan per kelompok. Jadi kalau ada yang mewakili dari kelompok umat Islam ini yang katakanlah mendalami ilmu-ilmu tersebut, sudah cukup. Jadi tidak usah semuanya masuk fakultas kedokteran, tidak usah. Nah, jadi menuntut ilmu juga gampang, ya. Tinggal duduk di majelis ilmu asal mau, apalagi sekarang dengan media sosial, walaupun harus hati-hati.
Sebab dengan media sosial ini juga banyak ya para duat, ya duatun ala abwabil jahannam, ala abwabil jahannam, para duat, para dai yang ada di ambang pintu neraka jahannam, dai-dai yang menyesatkan umat, yang akan menjerumuskan umat ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla, waliyadzubillah. Jadi makanya harus ada pembimbing. Makanya tradisi menuntut ilmu di kalangan Ahlus Sunnah, di kalangan salafus shalih itu harus talaki, harus bertemu langsung dengan para ulama, dengan ahli ilmu itu sendiri. Tapi yang jelas gampang, gitu. Apalagi sekarang kita hidup di era digital, ya, untuk menuntut ilmu itu gampang sekali. Kemudian juga masalah yang prinsip untuk masuk Islam itu mudah, cukup dengan mengatakan 2 kalimat syahadat. Ya makanya kan ketika sahabat yang mulia Usamah bin Zaid membunuh seorang lawan kafir yang tangguh. Jadi dalam satu peperangan ada seorang musuh itu yang luar biasa itu, jagoan, bisa mengirim para sahabat menjadi mujahid. Tapi ketika berhadapan dengan Usamah radhiyallahu anhu, dia keteter itu. Ketika kepepet, ya sudah mau ditebas oleh sahabat Usamah, dia mengucapkan la ilaha illallah. Oleh Usamah ditebas juga gitu, dibunuh juga. Ya dengan pertimbangan khawatir ini hanya modus akal-akalan saja biar dia selamat. Tapi ternyata sahabat Usamah bin Zaid mendapatkan teguran keras dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Saya diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan kesaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Jadi udah kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia sudah menjadi Islam. Mudah sekali gitu. Walaupun tentu saja jangan dimudah-mudahkan. Ya, karena banyak orang-orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, kalimat tahlil yang agung la ilaha illallah, tetapi dia tidak memahami makna, konsekuensi, syarat dan rukunnya. Ya, sehingga banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan. Tapi yang jelas itu sangat mudah sekali. Kemudian juga umpamanya di dalam melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, contoh umpamanya bagi laki-laki itu harus membiarkan jenggotnya bagi yang punya gitu. Tapi kalau yang tidak punya ya sudah. Bagi laki-laki juga disyariatkan untuk memakai pakaian umpamanya yang tidak isbal, tidak menutupi 2 mata kaki. Itu juga mudah gitu kan. Itu juga mudah sekali gitu. Ya, walaupun ada debatable, ada yang mengatakan ya itu kan dilarang itu kalau sombong gitu. Kalau tidak sombong tidak apa-apa gitu. Ya, itu perlu kajian-kajian yang lebih seksama lagi. Yang jelas adalah ya itu merupakan wilayahnya para ulama. Ya, kalau bukan ahlinya kita, daripada ngutak-ngatik hadis, padahal kita bukan ahlinya, lebih baik ngutak-ngatik celana dipotong aja, kenapa sih, apa salahnya? Itu yang lebih mudah sekali. Ya umpamanya juga dalam ibadah yang paling penting adalah sholat. Di sholat adalah ibadah yang pertama kali akan dihisab nanti di akhirat. Ibadah sholat juga adalah ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kan begini,
rukun Islam yang 5 itu, apa itu? 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, saum, haji. Ya. 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, saum di bulan Ramadan, kemudian ibadah haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Dari rukun Islam yang 5 ini ada ulama yang membagi menjadi 2. Pertama adalah akidah. 2 kalimat syahadat adalah akidah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu akidah, itu komitmen. Komitmen bahwasanya tidak akan beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Dan yang kedua, komitmen tidak akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi apa namanya? Itu akidah. Yang kedua ibadah. Ibadah itu ada 4, itu salat, zakat, saum, haji. Yang pertama kali disyariatkan ibadah itu adalah salat. Dan orang yang tidak melakukan salat itu jumhurul ulama, mayoritas para ulama sepakat bahwa mereka itu dihukumi kafir. Ya walaupun nanti ada rinciannya, ada kafir yang mengeluarkan dia dari Islam. Kalau dia tidak sholat dan juga tidak menerima hukum wajibnya sholat 5 waktu, itu sudah keluar dari Islam. Jadi kalau mati tidak usah disolatkan dan tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Tapi kalau dia tidak sholat karena malas, karena ketidaktahuan, dan tetap dia meyakini bahwa sholat itu kewajiban, sholat itu rukun Islam, maka dihukumi oleh para ulama itu adalah kufrun duna kufrin, kekufuran yang tidak mengeluarkan dia dari agama Islam. Jadi kalau mati masih berhak untuk disolatkan, masih berhak untuk dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Jadi kita tidak boleh mentakyin, tidak boleh memvonis bahwa mereka itu adalah kafir. Tetapi jelas bahwa sholat ini sesuatu yang sangat penting, dan orang yang meninggalkan sholat walaupun tetap dia meyakini wajibnya sholat 5 waktu, berarti dia sudah melakukan perbuatan dosa yang besar. Sholat ini juga hanya 5 waktu dalam kurun waktu 24 jam. Ya. Orang yang khusyuk dalam sholatnya paling 10 menit lah sekali sholat. Kecuali yang sholat tarawih di Jepara, di mana lagi tuh? Di beberapa tempat di Jawa Tengah itu ada orang yang sholat tarawih 23 rakaat, ya hanya membutuhkan waktu 7 menit. Itu sudah pasti tidak khusyuk, ya. Ya, dan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah yang khusyuk paling 10 menit lah. Ya, artinya bahwa dalam waktu 24 jam kita hanya dituntut 50 menit untuk beribadah, untuk melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau sakit bisa dijama, kalau sedang safar ya sholat yang 4 rakaat bisa dikosor, didiskon gitu. Ada dispensasi. Ya bahkan sholat ketika safar itu disyariatkan 2 rakaat. Ya kecuali kalau makmum kepada mukim, kepada penduduk setempat, tetap harus ikut sesuai dengan rakaat yang asalnya, yaitu zuhur, asar, isya, tetap 4 rakaat. Tapi kalau dilakukan sesama musafir itu bisa jadi 2 rakaat. Bahkan yang 5 waktu itu bisa dikurangi lagi menjadi 3 waktu, karena di situ ada jama'. Ya, zuhur dan asar bisa digabung.
Apakah itu asar ditarik ke duhur menjadi jamak takdim atau duhur ditarik ke asar jamak takhir. Maghrib dan isya juga bisa digabung. Kalau isya ditarik ke maghrib jamak takdim, kalau maghrib ditarik ke isya jamak takhir. Sementara sholat subuh tidak bisa digabung kemana-mana, itu berdiri sendiri. Ya, karena sholat subuh itu adalah sholat yang disaksikan oleh para malaikat yang bertugas di waktu malam dan bertugas di waktu siang. Ya, kesimpulannya itu gampang sekali gitu. Ya, ada orang yang mengatakan sholat itu susah karena tidak bisa ditinggalkan. Betul. Tapi pelaksanaannya juga sesuai dengan kemampuan yang ada pada manusia. Secara umum Allah Azza wa Jalla mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani satu diri melainkan sesuai dengan kemampuannya. Nah, dalam salat itu kan juga dalam pelaksanaannya sabda Nabi SAW, sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan wa illam tastati fa ala janbin. Salatlah kalian sambil berdiri. Kalau tidak bisa berdiri, duduk sambil duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa berbaring, isyarat. Ya, dalam hadis yang lain disebutkan fa'aumi ima'an faj'al sujudaka ahfadu min ruku'ika. Ya, dengan isyarat jadikan sujudmu lebih rendah dari rukumu. Makanya di kendaraan, di pesawat namanya kita tidak bisa sholat sambil berdiri, bisa sambil duduk. Ya, walaupun sekarang ini ada perusahaan airline seperti Saudi Air itu menyediakan khusus musola di belakang itu. Tapi katakanlah kalau sambil duduk boleh dengan isyarat. Sabda Nabi SAW, jadikan sujudmu lebih rendah dari rukukmu. Jadi kalau ruku namanya segini, ya sujud lebih rendah lagi. Jadi semuanya itu mudah. Ya, kenapa dikatakan mudah? Ya, mudah bagi orang-orang yang tahu ilmunya. Makanya disitulah yang pertama kali diperintahkan dalam Islam itu adalah menuntut ilmu. Jadi ilmu itu adalah merupakan kewajiban di dalam Islam dan juga sekaligus merupakan kebutuhan. Jadi di samping faridah syar'iyah, kewajiban di dalam agama, tapi juga menuntut ilmu merupakan darurah basyariyah, kebutuhan kemanusiaan. Ya, kenapa? Karena dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berbagai macam kebaikan, ya. Dengan ilmu seseorang akan bisa masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man salaka tariqan fi talabil ilmi sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan ke sorga. Padahal sorga itu adalah merupakan titik tuju yang terakhir yang diinginkan oleh manusia. Ya, karena manusia itu nanti terminal akhirnya hanya ada dua, kalau tidak di sorga dan ada di neraka. Ya, seperti saya pernah sampaikan, ya, tapi mungkin belum tuntas, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia ini untuk sementara tetapi untuk selamanya. Itu berdasarkan firman-Nya antara lain di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 28 itu. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala padahal asalnya kamu itu mati, diciptakan dari benda mati. Kemudian Allah hidupkan, yaitu sejak di rahim ibunya usia 120 hari. Datang malaikat untuk meniupkan ruhnya, kemudian ditulis amalnya, ajalnya, rizkinya, apakah dia akan masuk surga atau neraka. Sampai kapan? Sampai sekarang kita masih hidup. Entah sampai kapan, Allah alam. Yang jelas semua kita sudah divonis oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya kullu nafsin
za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa. Jadi bukan setiap orang tua, setiap orang yang sakit, bukan. Setiap orang yang bernyawa. Ya, mungkin orang sehat bisa duluan mati, anak kecil bisa duluan mati, orang sudah tua tidak mati-mati bisa. Ya, karena ajal itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kapan kita mati, di mana kita mati, bagaimana proses kematian kita, tidak usah dipikirin. Yang harus kita konsentrasi adalah tadi, kembali lagi kepada Islam, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, itu yang paling penting. Nah, jadi banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam ini. Bahkan umpamanya di antara syarat sahnya salat itu adalah berwudu. Bagi yang junub adalah mandi. Ya, tapi kalau tidak ada air ya untuk bersuci atau dia sakit, maka boleh mandi itu, wudu itu diganti dengan tayamum. Mudah itu. Tayamum itu apa? Dengan apa? Dengan fatayammamu sa'idan thayyiba. Tayamumlah dengan tanah yang baik. Jadi as-sa'id kata para ulama ahli tafsir adalah wajhul ar, permukaan bumi. Ya, mungkin bisa di lantai, bisa di tiang, bisa di tembok, ya, dan lain sebagainya. Mudah sekali. Kemudian juga kita sekarang sedang puasa. Puasa itu dalam 1 tahun hanya 1 bulan. Dalam Al-Quran disebutkan ayyam ma'dudat, waktu hari-hari yang ditentukan. Yaitu kalau tidak 29 hari, 30 hari. Yaitu hanya 1 bulan di bulan Ramadan, setahun sekali. Ya, kecuali kalau ingin melaksanakan puasa-puasa yang sunnah itu bonus. Pahalanya besar, tapi bagi orang yang tidak mau, tidak ada sanksi. Hanya tentu saja peluang untuk memperoleh pahala yang besar tidak dia dapatkan. Umpamanya setelah puasa Ramadan ada puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Jadi sabda Nabi SAW, man shoma Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang puasa 1 bulan di bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka dia akan memperoleh pahala setara dengan puasa 1 tahun. Dalam hadis lain disebutkan, kenapa 1 tahun? Kan 1 bulan itu tadi bisa 29 atau 30 hari. Katakanlah 30 hari. Tambah 6 hari, jadi 36 hari. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga firman Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, setiap kebaikan itu akan dibalas minimal 10. Ya, 10 kebaikan sampai 700. Katakanlah 10. Jadi 36 kali 10 360. Jadi setara dengan satu tahun, subhanallah. Itu pun kalau mau. Kalau tidak mau tidak apa-apa dan tidak ada sanksi. Jadi banyak sekali ya, contoh-contoh kemudahan-kemudahan yang ada di dalam Islam. Ya. Yang jelas Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan. Jadi dengan syariat Islam ini agar manusia memperoleh kemudahan. Atau di surat Al-Maidah ayat 6 disebutkan, ma yuridullah liyaj'ala alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum waliyutimma ni'matahu alaikum la'allakum tashkurun. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Ini ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kewajiban untuk berwudu sebelum melaksanakan sholat gitu kan. Kalau tidak ada air bisa diganti dengan tayamum. Nah, nanti sebelum diakhiri mungkin kalau ada pertanyaan ya bisa silakan melalui bagi para pemirsa
melalui WhatsApp di 0857361000 kemudian 77. Atau bagi para hadirin bisa secara tertulis. Juga di antara firman Allah Azza wa Jalla bahwa Islam ini mudah ada di surat Al-Hajj ayat 78. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan dia tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama ini. Jadi agama Islam ini adalah mudah sekali gitu kan. Ya, itu di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang kemudahan di dalam Islam. Ya, hadis-hadis banyak sekali juga ya. Di antaranya hadis yang paling populer di kalangan kaum muslimin yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, bahwa setiap manusia yang lahir itu otomatis sudah menjadi Islam. Ya, jadi setiap manusia yang lahir itu sudah menjadi Islam. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Tidaklah seorang bayi itu dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi tidak mungkin Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan manusia kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan beban kepada hamba-hambanya apa yang mereka tidak sanggup melakukannya. Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa taala dengan juga firman-Nya la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi ya Masya Allah ya, belum apa-apa anak yang baru lahir itu sudah Islam. Ya walaupun ada khilaf apakah yang lahir dari rahim orang kafir juga Islam, ya wallahu alam. Tapi yang jelas hadis itu umum, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya, orang tua ajalah yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi tidak ada yang mengatakan yang menjadikan dia itu Islam. Karena secara fitri dia lahir dalam keadaan Islam. Atau juga dalam hadis yang lain disebutkan inna dina yusrun walan yusaduddin ya illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wa abshiru ya. Dan seterusnya di sabda Nabi SAW, sesungguhnya agama Islam itu mudah, tidaklah seseorang mempersulit berlebih-lebihan dalam agamanya kecuali akan terkalahkan, tidak dapat melaksanakan dengan sempurna. Oleh karena itu kata beliau, berlaku luruslah. Kemudian berlaku sederhanalah, tidak melampaui batas. Ya. Kemudian dan bergembiralah, wa absyiru. Dan bergembiralah karena memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga serta memohon pertolongan kepada Allah dengan ibadah pada waktu pagi dan petang dan sebagian malam. Jadi itu artinya bahwa dengan ibadah itu sendiri kita akan memperoleh berbagai macam pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tujuan diciptakannya manusia juga adalah untuk beribadah kepadanya. Hanya mungkin satu hal yang wajib diketahui oleh menyikapinya, sebagaimana dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tugas kita ini adalah ikuti saja Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ittabi'u wa la tabtadi'u, dan jangan mengada-ngada.
faqad kufitum, karena dengan Islam ini kalian sudah dicukupkan. Nah, kemudian mungkin timbul pertanyaan, kenapa ada sementara manusia yang menganggap Islam itu berat, ya, Islam itu sulit, ya, mungkin diantara sebabnya adalah pertama kebodohan tentang Islam, ya, kemudian yang kedua salah persepsi tentang Islam, mempunyai gambaran Islam yang salah. Dan sekarang kan dihembuskan itu, wah, orang Islam itu perang kerjaannya, saling membunuh, lihat di Timur Tengah. Nah, jadi mereka mengukur kebenaran Islam itu dengan realita. Atau lihat aja di penjara itu mayoritas orang Islam. Ya iya, kalau di Indonesia, karena Indonesia mayoritas penduduknya Muslim. Kalau di Amerika, di Inggris, yang paling banyak masuk penjara siapa? Orang Islam atau bukan? Tapi itulah pertama kebodohan, salah persepsi tentang Islam, ya. Kemudian juga ya, tidak mau menuntut ilmu tentang Islam. Kemudian yang kedua mengikuti hawa nafsu. Orang mengikuti hawa nafsu hanya akan menganggap mudah apa-apa yang sesuai dengan nafsunya, yang sesuai dengan kepentingannya. Ya. Kemudian yang ketiga banyak berbuat dosa dan maksiat. Sebab dosa dan maksiat akan menghalangi seseorang untuk memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat juga karena dia beragama bukan mengikuti pedoman hidupnya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi mengikuti tradisi nenek moyangnya. Ya. Jadi mereka tidak menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW sebagai pedoman hidupnya, tetapi tradisi dari nenek moyangnya yang mereka ikuti. Nah, mungkin itu dulu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Ada pertanyaan? Baiklah, kalau begitu kita cukupkan sampai di sini saja. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala masih tetap menjadikan kita istiqomah di atas Islam, istiqomah di atas kebenaran, dan juga istiqomah di atas ketaatan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, ya, teguhkanlah kami agar tetap ada di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, ya, palingkanlah hati kami dalam ketaatan kepadamu. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala masih tetap memberikan kesempatan kepada kita agar kita bisa menjalani bulan Ramadan ini dengan baik dan juga kita mengoptimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga kita juga bisa memperoleh malam yang terbaik, yaitu Lailatul Qadar, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengakhiri Ramadan ini dengan memperbanyak waktu kita di masjid. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Ya Allah, antarkanlah kami hingga sampai Ramadan, alhamdulillah sudah sampai, dan antarkanlah Ramadan kepada kami dan terimalah amalan-amalan kami di bulan Ramadan. Selamat melaksanakan ibadah saum dan ibadah-ibadah yang lainnya.
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polda TV, TV-nya umat Islam.